Bapak Saudara. Gimana merasakan ibadah dengan suasana baru ini ya? Harus berjarak, waktu kita berdekatan dengan Gusti harus berjarak. Bisa yang dekatan sama Mas? Oh enggak. Jadi sekarang tetap berjarak. Begini Bapak Saudara ya, saya menyampaikan apa yang ketika saya diskusikan dengan Pak Polisi. Jadi ke Polsek saya, terus kemudian saya menanyakan, kami berdiskusi panjang dan beliau mengatakan seperti ini. Intinya seperti ini. Mereka tidak melarang kita beribadah, tetapi tidak juga tidak mengizinkan. Pada akhirnya kan keputusan ada di kita. Jadi kalau ada apa-apa memang nanti saya sebagai kepala presiden akan bertanggung jawab seperti itu. Dan saya tadi menginfokan, saya kasih foto, terus dibalas sama Pak Petuna dari Kanit Intel Purbalingga Polsek ini. Oh ya Pak, terima kasih informasinya. Kalau ada apa-apa kabari saja. Salah apa-apa kabari saja. Gitu ya. Jadi saya diskusi dengan waktu itu saya Kanit Intel dan juga wakil Kapolsek. Ya. Wakil Kapolsek ternyata jemaat dari GKJ. Dia juga mengatakan saya juga rindu Pak. Jadi saya juga rindu ibadah di gereja. Kami yang keluarga hanya lewat HP ya Pak. Saya juga menyampaikan apa yang kita rasakan juga, lokasi yang jauh, keterbatasan sinyal ya, jarak jangkau. Jadi yang akhirnya membuat saya memutuskan ibadah kebangkitan, kenaikan, peringatan kenaikan bersama-sama di tempat ini. Kalau dianggap ngeyel, ya itulah saya. Kalau sedikit ngeyel, oke lah. Itulah saya sedikit ngeyel. Tapi kira itu jadi kebersamaan dan yang kita rindukan bisa terlampiaskan bersama-sama beribadah di gereja. Itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Ya, kalau misalkan kemarin ditanya kira-kira diizinkan nggak sih Pak? Sebenarnya ya tidak diizinkan. Tapi dilarang nggak Pak? Ya enggak. Ya, saya jawabnya ya. Kira-kira seperti itu jawabannya. Jadi disimpulkan sendiri apa yang kita alami saat ini, gitu ya. Oke, mari bersama-sama kita akan berdoa untuk menerima Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami anak-anakmu Gereja Baptis Indonesia Ramani untuk bagian Tuhan, biarlah Tuhan terus tolong kami sehingga kami bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Diserahkan untuk Dia kasih kuasa dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kalau kita tadi sudah bersama membaca bersama-sama kisah ini pasti ya, kisah terangkat Yesus terangkat ke surga. Bagian kalau di kitab Yohanes ya, Injil Yohanes tidak dituliskan perincinya, hanya bagian penutupnya saja, tapi diceritakan bagaimana Yesus datang. Tapi beberapa Injil ya, Injil yang lain ada diceritakan. Bahkan Lukas mencatat 2 kali ya, di Injil Lukasnya dan kemudian di kisah para rasul kan yang menulis juga Lukas. Dia menuliskan kembali bagaimana Yesus itu naik. Nah, saya ada pertanyaan. Saya jadi selalu bertanya-tanya kalau bersama Bapak Saudara, karena ketika di limbangan itu kalau ditanya itu seru, jadi ada antusiasnya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Saudara, silakan. Nanti ada ya beberapa. Selain kemarin sudah yang mana Pak Taufik, Rizka, jadi yang lain. Silakan menjawab. Pertanyaan adalah seperti ini. Di waktu SMA atau di waktu muda, kira-kira apa rencana pada waktu itu, rencana hidup ya nggak melewati SMA ya tidak bisa jawab. Tapi di waktu muda, di sekitar umur 15 sampai 17 tahun, ada yang berpendapat selain itu mana 3 sudah yang lain. Kok ini berapa? Apa berapa? Rencana hidup berapa waktu 15 sampai 17 pada saat itu. Apa rencana hidup? Tadi gini, akhirnya mau menunjuk. Jadi model. Oh, pengen jadi model. Rencana hidup berapa? 15 sampai 17 15 sampai 17 tahun.
model, model, ya, garis bawahi model. Itu Burahan dulu 15-17 tahun. Waktu itu ya, bukan 15-17 tahun yang lalu ya. Waktu usia 15 sampai 17 masih ada keinginan jadi model Burahan. Ada yang dua lagi? Yang belum nyampe 15 tidak. Nanti dari Vina sama berarti belum bisa menjawab kan belum sampai 15. Baru sampai 15 ya. Jadi saat ini dengan saat ini. Theo, Via, Gurus, Mbak, Damaris, Pena, ayo. Oh, Bu, apa? Damaris ingin menjadi poluan di usia 15 sampai 17 ini ada rencana hidup tuh menjadi poluan. Satu lagi, Mbak. Oh, ini sekolah yang tinggi. Berarti sekolahnya di Bekasi Selamat ya. Enggak. Berarti sekolah yang tinggi. Berarti ini pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Jangan ditangkap badannya ya, sekolah yang tinggi itu bukan di Bekasi Selamat tapi jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berarti yang saya tiba-tiba dulu lulus apa kan? SMP ya. Oh, jelas sekali. Zaman itu udah lulus SMP luar biasa loh teman-teman. Kalau mau pasti jadi pegawai di tempat itu. Biasa. Oke, pertanyaan kedua berarti itu 3 orang tadi. Mbak, siapa tadi? Beraya sama Budara. Pada waktu langkah apa? Pada waktu itu langkah awal apa yang diambil untuk mencapai rencana itu? Dia tetap. Tapi Budara. Kalau olahraga, model kan? Budara mana sama? Olahraga, persiapan fisik ya? Ya, latih fisik, terus akhirnya berhasil masuk juga. Oh berhasil? Oh berhasil masuk selama 1 tahun. 1 tahun, berarti sudah pendidikan atau 1 tahun? Gagal karena saya tidak ditunjuk Tuhan kena penyakit. Oh, 1 tahun persiapan, ternyata ada kendala. Nanti ada pertanyaan berikutnya. Kenapa meleset? Tidak. Iya. Diet. Oh diet. Terus sekarang karena nggak jadi model terus semangat gitu ya. Waktu itu langkah awalnya diambil dari diet, tapi waktu itu tidak ukuran ideal model. Lalu saya menanyakan, kurang membahas. Begitu gitu. Langkah awalnya diet. Mbak, langkah awalnya untuk mencapai pertama gimana? Jadi langkah awalnya Mbak ingin saya daftar sekolah ya, terus persiapan sekolah tadi dari sudah SD, SMP mau daftar malah dijatuhkan. Itu berarti sudah langsung menjawab pertanyaan ketiga. Adakah yang meleset waktu itu ya, meleset dari rencana waktu itu ya. Ternyata kalau Mbak yang menghalangi adalah perjodohan. Bunda Faris tadi mengatakan bahwa ada sakit yang mengganggu persiapan dia untuk masuk ke sekolah. Berarti apa yang kira-kira meleset dari modal ke ibu gembala gitu. Apa itu? Kuliah. Hah? Jadi kuliah. Oh kuliah. Di waktu kuliah Gak bisa ditekunin. oh bisa ditekunin lagi. Jadi ketika kuliah bisa ditekunin lagi. Oke itu yang menjadi kita sebagai manusia kadang berencana dan kemudian pada akhirnya kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, 12 waktu usia 15-17 pengen ini dan mempersiapkannya dengan baik. Nah, begitu juga ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke surga, dia mempersiapkan melakukan segala persiapan yang luar biasa. Tuhan Yesus datang punya rencana, bahkan setelah dia naik surga dia punya rencana yang kalau saya jujur di dalam khotbah ini rencananya jauh lebih besar daripada apa yang dipikirkan oleh manusia. Kisah Tuhan Yesus sebelum berangkat ke surga adalah sebelum berangkat ke surga dia menampakkan diri ke beberapa orang, bahkan ada tulisannya sekitar mungkin di atas 50
lebih daripada 500 orang ya, saudara murid yang dia temui. Dan pada pertemuan yang terakhir adalah ketika murid ke-11 muridnya berkumpul, ya, ke-11 muridnya berkumpul dan kemudian Yesus muncul di sana dan itulah bagian yang terakhir ketika dia menampakkan diri. Karena setelah muncul di hadapan murid-muridnya, baru dia mengajak muridnya bukit dan kemudian terangkat ke surga. Nah, ini yang kita bisa melihat di Injil Markus, bahkan Tuhan Yesus sempat menyindir perilaku. Ini yang kita kami ya, rumput terus kemudian di depan, suara-suara seperti ini. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus sempat menyindir mereka bahwa mereka itu memiliki sebuah kedegilan hati ketika mereka tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada pertama, pada siapa? Wanita yang akan berwujud gitu ya, atau berwujud dan kemudian Petrus disampaikan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Bahkan murid-muridnya yang mau pergi kembali ke nelayan dan mau kembali bekerja sebagai nelayan ditemui. Mereka yang mau pergi menuju ke sebuah tempat, saya lupa tempat itu ya, berdua kemudian juga ditemui ketika makan bersama-sama Tuhan Yesus. Mereka kembali. Dia percaya. Ketika berkumpul kembali 11 orang, ada satu pribadi yang tidak percaya. Tahu ya siapa ya? Yang setelah itu pernah diajarkan si Thomas. Thomas bukan disuka ya. Si Thomas sampai tidak percaya. Kalau dia mengatakan apa? Lupa katanya. Dia sangat kemudian, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lubang tangan dan perutnya, aku tidak akan percaya. Tiba-tiba Yesus datang kemudian gitu ya, datang kemudian dia harus percaya ya Tuhan Yesus. Nah itu Tuhan Yesus sempat menyindir dalam kalau kita membaca bagian Yesus naik ke surga di dalam kitab Markus. Di sana Tuhan Yesus berulang-ulang, bahkan tadi sampai mengatakan bahwa kamu memiliki kedegilan hati. Mereka seperti bangsa Israel dulu sudah melihat, sudah mendengar perbuatan Allah yang ajaib, tetapi mereka ya tidak percaya. Padahal pada masa itu para murid-murid sudah berkali-kali dan Yesus ulang-ulang bahwa dia akan mati dan bangkit. Kalau kita lihat Injil Matius sampai di dalam pemberitahuan Matius yang ketiga kalinya. Kalau di dalam Yohanes 6 ayat 15 kita di dalam kitab Yohanes, bahkan ketika Yesus mengatakan bahwa aku dan mati di kitab Matius, Yesus aku akan mati, memberikan dia akan mati. Petrus menariknya dan mengatakan, sekali-sekali itu tidak akan terjadi padamu. Apa yang dikatakan Yesus padanya? Nyalah kau, iblis. Padahal dari sebelumnya pengakuan Petrus, setelahnya dikatakan iblis. Bayangkan dong dia. Mereka dikasih tahu rencana Allah, tapi langsung mereka mengalukan. Nah, karena itulah hal yang apa yang dipikirkan oleh manusia tadi ya, oleh apa yang kita rencanakan dalam kehidupan kita pasti berbeda apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Pada masa itu, pada masa rasul-rasul itu mereka hidup dengan konsep bahwa Mesias datang, bahwa akan ada Mesias yang datang memulihkan, ya, memulihkan kerajaan Israel. Dia akan datang sebagai raja dalam tanda kutip, raja yang sebenarnya mereka pikir pada masa itu. Maka dalam Yohanes 6 ayat 15 pada saat itu mereka berbondong-bondong ingin menemui Yesus dan membuat Yesus itu menjadi raja atas mereka. Itu konsep Mesias pada masa murid-murid Yesus sebelum Yesus perbaiki dengan kematian dan kebangkitan. Mereka berpikir bahwa Mesias datang tadi untuk membuat kerajaan Israel kembali berjaya sama seperti Raja Daud. Ya. Itulah kenapa di Alkitab itu
itu ada lembar putih sebelum tulisan perjanjian baru dari perjanjian lama. Karena ada masa di mana Allah itu tidak berbicara sama sekali melalui nabi-nabinya, dan pada masa itulah muncul yang namanya ahli Taurat, Farisi, yang mulai menerjemahkan, lalu mulai menafsirkan apa yang dimaksud daripada nubuat-nubuat para nabi-nabi yang sudah dituliskan di dalam perjanjian lama. Sekitar 400 tahun baru akhirnya muncul Yesus. Sedangkan mereka sudah menanamkan konsep-konsep kemesiasan yang pada saat itu mereka miliki, yang mereka tunjukkan bahwa ada Mesias yang datang untuk menjadi raja, seperti yang sudah dibuat pada tidak hanya sekedar raja sekarang, tetapi raja bagi segala bangsa. Nah, disitulah kita bisa melihat di mana konsep itu terjadi, ya, bagaimana konsep bahwa Mesias itu ya mengembalikan kerajaan Israel. Di ayat ke-6, maka bertanyalah mereka berkumpulan di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi mereka masih berpikiran bahwa Yesus sudah bangkit, berarti ini benar Mesias. Maukah Engkau memulihkan kerajaan Israel? Tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan cara yang luar biasa. Tuhan Yesus memberikan sebuah visi yang jauh lebih besar daripada apa yang dipikirkan mereka pada saat itu. Kalau mereka berpikir bahwa pemulihan kerajaan Israel adalah sesuatu yang benar sesuai buatan yang diteruskan dalam perjanjian lama, bahwa Mesias akan menjadi raja, Mesias akan menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Tetapi Tuhan Yesus yang ke-7, Dia menyerahkan sebuah hal besar, yaitu Allah masih akan berurusan lagi dengan Israel, tetapi memiliki waktunya sendiri. Jadi ayat yang ke-8 Allah memberikan visi yang jauh lebih besar, bahwa Dia tidak hanya sekedar memulihkan Israel, tetapi memulihkan dunia, dan mereka yang akan menjadi saksi atas pemulihan dunia, menjadi saksi, mereka bersaksi menjadi agen daripada Yesus untuk merubah dunia. Jadi tidak hanya raja Israel yang dipulihkan, tetapi dunia dipulihkan. Itu yang ingin Tuhan sampaikan kepada mereka. Yesus menyampaikan kepada mereka di ayat ke-8 sering kali ingat sebagai ayat ini, visi amanat agung. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai dunia. Ada beberapa khotbah ataupun penafsiran kita bahwa ruang lingkupnya itu digambarkan di situ. Yerusalem, ya, orang-orang Israel yang ada di saat itu, di sekitar Yudea, orang Israel di sekitar itu. Orang Samaria berarti bangsa lain yang bahkan mereka benci, yang berada mereka jijik. Ya, makanya akan ada pertanyaan, kenapa diberikan Samaria? Itu tadi orang yang mungkin dianggap jijik najis bagi bangsa Israel, orang Yahudi, dan bahkan sampai ke ujung bumi, seterusnya seluruh dunia harus mendengar kesaksian tentang Tuhan Yesus. Visi yang jauh lebih besar Tuhan berikan kepada mereka. Pikiran mereka hanya pemulihan bangsa Israel, bangsa mereka sendiri, tetapi pemikiran Tuhan Yesus adalah seluruh dunia, dan itu yang disampaikan ketika Dia sebelum terangkat ke surga. Maka mereka kuasa, kamu akan jadi saksi. Jadi sekitar Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Kamu menjadi saksi. Tuhan Yesus memberikan visi yang jauh lebih besar daripada apa yang dipikirkan oleh murid-murid. Apa yang menjadi keinginan para murid digantikan Yesus menjadi sesuatu yang lebih besar, yaitu daripada sekedar kerajaan Israel, jauh lebih besar, seluruh dunia, seluruh bangsa dipulihkan oleh karena keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Visi mereka hanya berpikir bagi bangsa mereka sendiri, tetapi visi yang diberikan Tuhan Yesus jauh lebih luas.
tidak sekedar bangsa yang dibenci, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya. Kalau sampai ke ujung bumi itu ya, kalau kita lihat global tidak ada ujungnya ya, berarti muter terus ya, kalau dilihat ya. Berarti terus sampai ke ujungnya, sampai ketemu seluruhnya, istilahnya seluruh dunia ini mendengar. Dan ciri-ciri kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah semua orang sudah mendengar. Kalau berarti ini Yesus belum datang, berarti ada yang belum mendengar. Kira-kira seperti itu bagusnya. Nah, tidak. Walaupun teknologi sekarang luar biasa ya. Kita tinggal siaran tentang khotbah tentang Injil, kan semua orang bisa mendengar. Iya, tapi masih ada pelayanan misi suku anak dalam, ya di suku-suku pedalaman yang tidak terjamah dengan internet, bahkan yang masih berbeda bahasa. Kalau kita membaca sejarah bagaimana Kristen masuk ke Indonesia, masuk ke Tanah Toba, Tanah Toba itu ada yang meninggal dibunuh pertama kali sejarahnya. Saya lupa namanya, misionaris yang sangat yang pertama kali akhirnya memasukkan kekristenan di Tanah Batak. Sebelumnya sudah ada tapi mati. Di kelas sejarah gereja dulu ada yang bercanda juga. Dosen saya bercanda seperti ini. Itu kenapa orang Batak percaya menjadi Kristen karena sebelumnya memang sudah ada yang ke sana dan dibunuh oleh mereka. Ada yang ke sana lagi. Bule kan ceritanya hampir sama ya, tinggi, putih, hidungnya mancung. Dulu kan sudah dibunuh ini 2 orang. Kok datang lagi? Jangan-jangan hidup lagi. Makanya mereka akhirnya jadi Kristen karena apa? Yang mereka bunuh hidup lagi. Berarti Kristen itu top gitu ya. Itu hanya bercanda, termasuk bercanda saja dalam kelas yang kerja saya. Wah, biasanya bagus ya. Pelayanan pengabaran Injil ada di mana? Karena kita suku-suku dalam yang berbeda bahasa. Sekarang kalau kita lihat di Alkitab online itu ada berbagai macam terjemahan bahasa Alkitab. Supaya apa? Supaya bisa disampaikan ke semua orang. Dulu mungkin hanya bahasa Yunani, bahasa Inggris, sekarang bahasa Inggris, bahasa setiap negara ada terjemahan. Supaya apa? Supaya Injil bisa disampaikan. Visi yang jauh lebih besar yang Tuhan berikan kepada murid-murid Tuhan. Dan saat ini juga diberikan kepada kita. Mungkin kita pernah mengalami posisi yang sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Hanya berpikir kecil saja. Kita hanya berpikir mungkin hanya untuk diri sendiri. Kita hanya berpikir untuk keluarga. Kita hanya berpikir untuk golongan kita sendiri. Dan kita mungkin melupakan jangkauan yang jauh lebih besar. Ada perkataan bijak mengatakan, berpikirlah global, namun bertindaklah lokal. Jadi ketika tadi gambarannya seperti Bu Rahel, pikirannya besar, jadi model, mungkin jenjang pendidikan yang jauh lebih tinggi, udah mari sini jadi poluan. Untuk menjadi sesuatu yang besar itu langkah awal kan ada di dalam tadi Bu Rahel, supaya memiliki posisi yang dia jadi model. Ya berusaha belajar dengan baik untuk mendaftar jenjang berikutnya, tapi terhalang dijodohkan ya. Udah mari sekarang harus ada sakit, akhirnya tidak bisa menjadi follower. Ada tapi yang jelas adalah anak awal juga harus mempersiapkan fisik selama 1 tahun, kemudian untuk ikut tes. Kurang saya rasa juga dia ketat 15 sampai 17 tahun itu masa-masa SMA. Dia juga berusaha tetap untuk menjadi postur, karena saya tetap juga mertua saya itu berpikiran dia juga ingin jadi pramugari. Pramugari itu pikirannya besar, bertindak awalnya mungkin latar awalnya lokal. Begitu juga saat ini kita lakukan. Kalau kita melihat beberapa sosial media, ada meme ya, itu gambar hal-hal yang lucu itu. Kalau saat ini kamu ingin mendukung negara, tetapi hobimu adalah rebahan,
hobimu adalah sukanya rebahan di kasur, inilah saatnya. Karena apa? Mereka di rumah saja mendukung daripada gerakan pemutusan penularan COVID-19. Rebahan di rumah saja. Ini saatnya kamu mendukung negaramu. Kalau kamu punya hobi rebahan, ini kamu bisa kamu lakukan. Itu berpikir global yang dilakukan adalah hal yang sederhana. Berpikir global ini adalah hal yang sederhana. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12 berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini perkataan Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi ketika Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini dan datang dan pergi ke tempat mana Allah Bapa itu berada, kita dijanjikan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan sama yang sudah dilakukan Tuhan Yesus dan jauh lebih besar daripada itu, daripada pekerjaan-pekerjaan yang saat itu Tuhan Yesus lakukan. Berarti kita bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada Tuhan. Bisa. Kalau Tuhan saat itu menyampaikan kabar sukacita, mengajar dengan baik, kita ya, kita pun bisa. Kalau Tuhan saat itu mengajar banyak orang, ada yang mengerti, ada yang tidak. Setidaknya kita mengajar anak-anak kita yang harusnya mereka mengerti. Tidak bisa tidak. Karena ya keluarga itu kan pendidikan pertama bagi anak. Jadi kita mengajar jauh lebih besar. Secara pendidikan walaupun Tuhan Yesus jauh lebih banyak, tetapi secara kualitas kita bisa meniru Tuhan Yesus, mengajar supaya jauh lebih mengerti. Tuhan Yesus juga berikan pengertian jauh lebih dalam itu kepada murid-muridnya saja. Tahu mama dan sebagainya, tahu murid penjelasan pengajaran. Nah kita kepada keluarga kita yang terdekat, kita dijadikan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang Tuhan Yesus perbuat. Menjadi pembawa berita keselamatan dalam Tuhan Yesus. Itu perkataan dia sebelum mati di dalam Yohanes 14. Dan diingatkan kembali ketika dia naik bahwa kamu menjadi saksi untuk seluruh dunia. Jauh lebih besar. Maka mari kita berjuang bersama melakukan pekerjaan Tuhan yang besar dengan langkah yang sederhana. Ya, kita ketika orang-orang berpikir bahwa kita harus mengurangi yang namanya penggunaan plastik, gerakan yang dimulai dari tidak lagi memakai sedotan. Sederhana. Pikiran besar mengurangi plastik yang dilakukan tidak menggunakan kecil. Jadi mari kita belajar untuk memikirkan jauh lebih luas jangkauannya, tidak hanya dalam rumah untuk sempit, tidak hanya kita berpikir untuk diri kita sendiri, kepentingan kita sendiri, tetapi kita melakukan perencanaan yang jauh lebih besar. Mulailah melalui aksi yang sederhana untuk mewujudkan rencana yang besar. Jadi bisa kita pelajari juga rencana Tuhan Yesus ketika dia menyampaikan amanat agung di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 ayat ke-11. Kemudian di ayat yang ke-9 dan ke-11 di mana para murid disadarkan oleh sesosok malaikat untuk kembali, ya, disadarkan kembali ketika mereka melihat Yesus ngomong terus kemudian berangkat. Pasti Bapak Ibu Saudara kalau melihat sesuatu yang di luar mukjizat ya, di luar nalar kita saat itu pasti akan ada ekspresi itu terkagum-kagum, terheran-heran. Itu juga pasti yang dialami oleh para murid. Makanya di ayat ke-9 itu mereka tuh memandang ke atas itu mungkin dalam waktu durasi yang lama. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatannya disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saya gambaran saya Tuhan Yesus itu tidak naiknya itu langsung kayak roket gitu. Gitu enggak ya.
tapi masih pelan-pelan melangkah ke surga. Ya. Nah itu kan masih ada di mana kita tuh, di mana para murid itu pasti memiliki waktu terheran-heran. Nah, maka katakan dia, ya, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu jalan itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Jadi mereka sudah memandang ke atas, memandang lama, dan kemudian ada orang dua baju putih itu, dan mereka mengatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri dan melihat ke langit?" Jadi dia memandang lama ke atas. Terus kemudian ada yang ngomong gitu ya, siapa di antara mereka yang tidak melihat Yesus ke atas itu? Misalnya seperti itu. Kemudian mengatakan bahwa Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia menghadap ke surga. Jadi saat mereka masih terkagum-kagum melihat ke atas, ya, kemudian disadarkan oleh adanya dua orang tadi pribadi, tentunya ini mungkin malaikat ya. Mereka masih terperangah melihat dan menatap awan, tiba-tiba dikejutkan oleh malaikat mengatakan bahwa Yesus telah terangkat ke surga dan dia akan kembali dengan cara yang sama seperti ketika dia terangkat ke surga. Murid-murid diberitahu masa Yesus di bumi sudah selesai. Jadi itu hanya bahasa dari sisi, karena dia sudah mengatakan bahwa ini saatnya kembali tidak. Jadi dia mengatakan sebuah visi yang besar sudah dia terangkat dan diberikan nubuatan tentang bagaimana cara dia akan turun. Berarti kita tahu ya, Yesus besok datang kedua kali, cara turunnya sama ketika dia caranya naik. Saat kita melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, janganlah kita hanya terpaku sama seperti kondisi para murid tadi. Terpaku diam saja tidak berbuat apa-apa, tetapi segeralah sadar dan lakukanlah bagian kita. Kalau tadi murid-murid bagiannya adalah bersaksi, ya, tapi mereka menunggu janji Tuhan itu adanya roh turun bagi mereka untuk tidak bersaksi, tetapi mereka dengan sesegera mungkin melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Mereka disadarkan oleh malaikat dari rasa kagum mereka dan langsung kembali menyiapkan diri mereka untuk menerima janji Tuhan, di mana roh itu. Bapak Ibu Saudara, ingat video pembukaan ASEAN Indonesia ya? Ada adegan di mana Pak Jokowi yang berani anak-anak, harus ada anak kecil yang belum yang gendut yang pakai es krim terus kemudian ini terus Pak Jokowi bilang apa gitu ya. Ya, ibaratnya seperti itu. Karena terkagum-kagum melihat Pak Jokowi sampai terperangan gitu. Esnya mungkin jatuh ya. Saya lupa itu. Dan ketika disadarkan apa? Oh dia berat, harus keren. Ibaratnya kita juga seperti itu. Ketika kita melihat begitu banyak kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita terkagum. Tapi jangan sampai berhenti di situ saja. Segeralah sadar bahwa oh kuasa Tuhan ini terjadi supaya aku bersaksi, supaya aku bisa bersaksi kepada banyak orang seperti yang Tuhan berikan. Begitu kita sering melihat kebaikan Allah terhadap kehidupan kita, jangan kita hanya terkagum saja, jangan kita hanya senyum-senyum, wah Tuhan baik, Tuhan baik. Kalau sampai Tuhan baik ya kan, ya selalu menemukan sama. Jangan sampai hanya sampai di sini saja, tetapi oh ya kebaikan ini harus aku ceritakan. Ibaratnya anak kecil, ya dikasih mainan kesukaannya. Nih tak beli boneka Superman karena dia memang suka. Hal yang kedua akan dia lakukan adalah segera dibawa barang itu, kemudian dia akan berlari ke temannya dengan enggak memamerkan boneka Superman ini. Woi, aku yang boneka Superman. Itu juga ibaratnya kita. Ketika kita sudah menerima kebaikan Tuhan, kita sudah diberikan keselamatan, segera kita juga sampaikan kepada orang lain. Kita bagikan sukacita yang sama ketika kita menerima Kristus, supaya mereka yang melihat juga senang. Dan kalau teman itu sering mengatakan ya, kalau teman saya bahagia, saya juga bahagia. Gitu.
bahagia menikah, kamu juga bahagia ya. Tentu yang bahagia, ikut dalam bahagia, ambil bagian dalam kata bahagia. Itu juga yang harus dilakukan. Banyak hal yang boleh kita lihat, kebaikan boleh kita lihat segera dan juga sampaikan kepada orang supaya sukacita itu semakin bertambah dalam kehidupan. Janganlah kita berhenti bergegaslah kita untuk bersaksi atas nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan seperti di Amsal 6 ayat 6 sampai 11, terbilang pada semut ya, jangan bermalas. Ternyata malas itu sebuah dosa dari sebuah dosa. Tuhan Yesus pun juga mengatakan malas itu sesuatu yang tidak baik. Karena itu mari kita bersama-sama bergegas segera melakukan sesuatu yang baik dan benar. Apa yang sudah Tuhan visikan, rencananya jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan tidak terjadi. Kalau saat ini kita Tuhan sudah menempatkan panggilan Bapak Ibu saudara masing-masing, tadi pekerjaan, tadi apa yang dilakukan sekarang, mulai terus lakukan. Maka rencana-rencana sederhana untuk mencapai sesuatu yang besar itu juga kita kerjakan. Tapi ini liburan luar negeri, langkah awalnya nabung, langkah keduanya apa? Bikin paspor. Ibaratnya seperti ini, bikin paspor. Langkah berikutnya apa? Cek kesehatan. Ya karena kalau ada riwayat sakit, ya juga tidak boleh juga keluar. Itu langkah awal supaya impian yang besar itu tercapai. Impian besar juga supaya tercapai. Mari kita lakukan hal-hal yang sederhana. Lebih lagi mengoreksi apa yang sudah kita lakukan. Itu yang bisa kita rasakan bagaimana kita mengingat Tuhan yang ada peristiwa peringatan Yesus naik ke surga. Kita semakin teringat bahwa visi Tuhan sudah berikan, visi yang besar sudah berikan. Mari kita ingat juga langkah-langkah sederhana yang harus kita lakukan untuk mencapai apa yang sudah Tuhan visikan bagi kita. Bertindak segera apapun yang penting bagi nama Tuhan, maka kita tidak akan pernah menyesali apa yang sudah kita kerjakan. Bahkan mungkin kamu akan menyesal kalau kita terlambat mengerjakan. Saya punya teman dekat sekali. Dulu waktu ketika SMP, jadi ketika kami sangat dekat sekali. Hal yang sangat saya sesali adalah ketika saya menjadi Kristen saat ini, bahkan menjadi seorang gembala di percayakan Tuhan. Ketika mengingat teman saya itu adalah yang saya sesali adalah saat itu di mana saya ini untuk menyampaikan keselamatan bagi dia. Menyampaikan keselamatan bagi dia. Bahkan saya masih punya satu sahabat yang saat ini harus terpisah secara iman. Dulu pada sahabat saya di gereja, terus terpisah iman. Saya juga terkadang kalau teringat saya terus ambil sikap untuk mendoakannya. Di mana saya sepertinya tidak segera menyampaikan pada dia keselamatan yang pernah dia dengar tapi dia tinggalkan karena kekecewaan. Itu yang, hal-hal seperti itu jangan menjadi sebuah penyesalan. Ketika kita segera kita bertindak, ketika kita ingat sesuatu yang langkah sederhana sudah kita tahu, jangan kita tunggu, tapi segera kita kerjakan supaya kita tidak menyesal, supaya apa yang sudah Tuhan berikan, visi yang Tuhan berikan kita kerjakan dan terlaksana, dan kita bisa melihat itu terwujud di dalam kehidupan. Kiranya itu bisa memaknai bagaimana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ada peristiwa yang besar yang kita lihat, visi yang besar yang Tuhan berikan bagi kita semua. Mari.
surga, kami sungguh mengucap syukur ketika kami belajar kebenaran firman-Mu, peristiwa di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Berdasarkan kitab Kisah Para Rasul ini, kami melihat Tuhan memberikan visi yang jauh lebih besar daripada pikiran kami sendiri. Ketika murid-murid berpikiran bangsa Israel ketika Tuhan dipulihkan, tapi Tuhan justru memberikan visi bahwa dunia ini yang ingin terpulihkan, orang-orang pribadi-pribadi diselamatkan karena mereka percaya kepada itu yang menjadi visi, supaya setiap orang yang mendengar kesaksian para orang yang percaya juga menjadi satu bagian keluarga dalam kerajaan Kristus. Itu kerinduan. Ajarkan kami ya Tuhan melakukannya dalam perkara-perkara kecil, dalam perkara-perkara yang sederhana, menjadi langkah-langkah awal kami, menjadi langkah-langkah kami menuju kepada visi yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Saudara kita menghadiri ibadah kita berdoa berkat. Kiranya kita bersama-sama pulang membawa berkat dari Allah Bapa kita yang memelihara, yang mencukupkan, dan yang memenuhi segala kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, yang mengerti apa yang menjadi seruan Tuhan. Dan kiranya kita pulang juga membawa damai sejahtera, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta hikmat yang terus menuntun kita kepada keputusan-keputusan yang benar dan sesuai rencana Allah berkata bersumber dari Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Kiranya hal itu semua berkat kita, menyertai kita sampai kepada Tuhan datang kedua kali. Terima kasih. Haleluya.